Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Sahabat Al-Ma'tuq TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam program Ensiklopedia Adab Islami. Dan kita sekarang masuki pertemuan yang ketiga, yaitu kita akan membahas adab yang berkaitan dengan mimpi. Dan seperti biasa, yang menjadi referensi utama kita adalah Mawsu'atul Adab Al-Islamiyah karangan Syekh Abdul Aziz Fathi Sayyid Nada rahimahullah ta'ala. Berkaitan dengan adab mimpi ini, beliau membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan mimpi baik, ya. Kemudian nanti yang kedua yaitu adab-adab berkaitan dengan mimpi buruk, dan yang ketiga yaitu adab mimpi secara umum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk memahaminya dengan baik. Kita masuk ke adab yang pertama, yaitu adab yang berkaitan dengan mimpi baik. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentu mimpi merupakan suatu hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan kita. Ana yakin semua dari kita pernah merasakan mimpi. Oleh karenanya Islam mensyariatkan adab-adab yang berkaitan dengan mimpi ini, yang menunjukkan bahwasanya Islam merupakan agama yang sempurna. Di antara adab yang berkaitan dengan mimpi yang baik, yang pertama yaitu hamdulillah subhanahu wa ta'ala wa syukru lahu alaiha. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur akan nikmat mimpi baik. Ketika seorang misalkan melihat mimpi bahwa dia bertemu dengan orang tuanya berada dalam kenikmatan, ya, maka ini merupakan mimpi baik. Ketika dia bangun, maka yang pertama dia lakukan adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas mimpi baik tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallah." Jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang baik, sesungguhnya itu datangnya dari Allah. Falyahmadillah 'alaiha, hendaknya dia puji Allah. Wal yuhaddits biha, dan dia bisa menceritakannya kepada yang lain. Wa idza ra'a ghaira dzalika mimma yakrah fa innama hiya minasyaitan. Adapun jika dia melihat mimpi yang buruk, maka sungguhnya dia datangnya dari syaitan. Maka ini adab yang pertama, yaitu kita bersyukur kepada Allah, memuji Allah akan nikmat mimpi baik tersebut. Kemudian yang kedua, al-farah wal istibsyar biha. Kita bergembira, optimis dengan mimpi baik tersebut. Ya. Kata beliau, fayambaghi lil muslim an yanshurih sadruhu. Hendaknya seorang muslim ketika melihat mimpi yang baik itu menjadi semakin lapang dadanya. Ia bergembira dengan mimpi baik tersebut, ya, berdasarkan hadis yang akan kita sebutkan di adab yang ketiga. Adab yang ketiga, an la yaqussaha illa ala man yuhib. Hendaknya mimpi baik itu jangan kita ceritakan kecuali kepada orang yang kita senangi. Ya, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-ru'ya shalihah minallah wa ru'ya su' minasyaitan. Mimpi baik itu datangnya dari Allah, mimpi buruk datangnya dari syaitan. Faman ra'a ru'yan fakariha minha syai'an falyanfuth an yasarih. Jika seorang melihat mimpi buruk, maka hendaknya dia meniupkan disertai air ludah sedikit yang dikenal dengan istilah nafas ke arah kirinya. Wal yata'awwadz billahi minasyaitan, dan hendaknya dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan.
fa innaha la tadurruhu, sesungguhnya mimpi buruk itu tidak akan membahayakannya. Wala yukhbir biha ahadan, dan hendaknya jangan dia ceritakan kepada siapapun. Ya, ini berkaitan dengan mimpi buruk. Ya, setidaknya ada ya beberapa adab yang barusan kita dengarkan. Yang pertama, dia meniupkan ke arah kiri sambil mengeluarkan sedikit air liur, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, ya, dia meminta perlindungan kepada Allah, mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, kemudian dia yakini bahwa mimpi buruk ini tidak akan membahayakan sedikit pun kepada dirinya. Dan yang keempat, jangan dikabarkan kepada yang lain. Dalam hadis yang sama, Nabi SAW menyebutkan mengenai mimpi baik, fa in ra'a ru'yan hasanah falyubshir. Barang siapa yang melihat mimpi baik maka bergembira. Wala yukhbir biha illa man yuhib, dan jangan dikabarkan kecuali kepada yang menyenanginya. Kenapa kita tidak boleh mengabarkan mimpi baik kita kepada semua orang? Karena khawatir di sana menjadi potensi hasad. Dan orang kalau sudah terkena hasad, terkena ain, ini terkadang mengobatinya cukup lama. Ada orang yang sampai berbulan-bulan ya terkena efek ain, ini belum sembuh-sembuh. Ya, ain ini bahayanya sama seperti sihir. Oleh karenanya setiap sholat kita diperintahkan untuk membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Demikian juga di zikir pagi dan petang kita membaca minimal 3 kali. Maka ya ini diantara adab ketika kita mendapatkan mimpi baik, yaitu jangan kita kabarkan kecuali kepada orang yang yakin ia menyenangi kita. Ya, kemudian adab yang keempat, tafsiruha ala ahsanil wujuh. Kita tafsirkan mimpi baik itu dengan sebaik-baik penafsiran. Ya, tentu berkaitan dengan ilmu penafsiran mimpi ini tidak setiap orang mampu, karena memang di sana ada ilmu khusus yang bernama ilmu tafsirur ru'yah. Ya, ilmu tafsir mimpi. Ya, seperti Imam Ibnul Qayyim menulis kitab khusus berkaitan dengan tafsir mimpi. Maka ketika seorang menafsirkan mimpi baik, bawa ke tafsiran yang paling baik. Ya, kalau ada beberapa kemungkinan, pilih penafsiran yang paling baik. Nabi SAW bersabda, wa idza ra'a ru'yal ya idza ra'a ahadukum ru'yal hasanah falyufassirha. Jika seorang di antara kalian melihat mimpi baik, maka boleh dia menafsirkannya. Ya, bahkan di sini menggunakan lafaz falyufassirha, hendaknya dia tafsirkan. Wal yukhbir biha, dan dia kabarkan kepada yang lain. Wa idza ra'a ru'yal qabiha falyufassirha wa la yukhbir biha. Namun jika seorang melihat mimpi buruk, maka jangan dikabarkan kepada orang lain dan jangan ditafsirkan. Ini hadis diriwayatkan Imam ya Al-Albani ya dalam kitab Silsilatu Shahihah, dan dinisbatkan kepada Ibnu Abdul Bar di dalam kitab At-Tamhid ya kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Ini 4 adab yang berkaitan dengan mimpi baik ya. Yang pertama, memuji Allah. Yang kedua, bergembira. Yang ketiga, tidak dikisahkan kecuali kepada orang yang menyenangi kita. Yang keempat, kita tafsirkan dengan sebaik-baik penafsiran. Kemudian kita masuk ke bagian adab yang kedua berkaitan dengan mimpi, yaitu adab melihat mimpi buruk. Ya, kata beliau, adab yang pertama, an yatful au yubsiq au yabsuqa an yasarihi thalathan. Ketika seorang melihat mimpi buruk, maka dia meludah ke arah kirinya sebanyak 3 kali. Dan tadi telah kita sebutkan maksud meludah di sini adalah nafatha yanfuthu, yaitu dengan meniupkan dan mengeluarkan sedikit air liur. Ya, tidak bisa terlihat, namun kalau kita dekatkan itu akan terasa percikan. Itu namanya yanfuth. Ya, ini disyariatkan pada beberapa hal, ya, diantaranya ketika kita meruqyah, ya, dan ketika kita meruqyah melalui media, melalui air, itu juga di yanfuth. Ya,
Demikian juga ketika seorang hendak tidur, setelah dia membaca zikir sebelum tidur, dia melakukan yanfus ini dan diusapkan ke seluruh tubuh yang dia bisa gapai. Dan ini juga yanfus dilakukan oleh para penyihir. Ya, oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad." Dan kita berlindung kepada Allah dari buruknya tiupan-tiupan para penyihir pada bulbul. Ya, maka ini juga dilakukan oleh para penyihir. Kenapa kita harus melakukan hal ini? Kata Syekh, wa dzalika litardi syaitan. Hal ini tujuannya untuk mengusir syaitan. Ya, karena mimpi buruk itu datang dari syaitan. Ya. Kemudian adab yang berikutnya, at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim thalathan. Kita meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk sebanyak 3 kali. Ya. Ya, setelah kita melakukan ini, ya, ke arah kiri, kemudian kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Kemudian adab yang ketiga yaitu kita merubah posisi tidur kita. Ya. Kenapa? Hal itu karena ketika seorang mimpi buruk, sejatinya dia sedang didatangi oleh syaitan, sedang diganggu oleh syaitan. Ya. Sehingga syaitan melemparkan mimpi buruk ini ke dalam dirinya. Maka di antara hal yang disunahkan yaitu dengan kita berpindah posisi supaya kita terhindar dari gangguan syaitan tersebut. Ya. Apa dalilnya? Ini akan kita bacakan, yaitu di adab yang keempat, an yas'allahu ta'ala khairaha wa ya'udzu billahi min syarriha. Yaitu kita meminta kepada Allah akan baiknya dari adanya mimpi buruk ini, dan kita berlindung dari keburukan yang diakibatkan dari mimpi buruk ini. Ya, dalilnya yaitu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dan dinilai baik sanadnya oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami' atau Sahih Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan yakrahuha falyatahawwal." Ya, jika salah seorang di antara kalian melihat mimpi yang buruk, maka hendaknya dia pindah posisi. Wal yatful an yasarihi thalathan. Kemudian dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Wal yas'alillah min khairiha wal yata'awwadz billah min syarriha. Kemudian setelah itu dia minta perlindungan kepada Allah dari keburukannya dan meminta kepada Allah akan kebaikan dari adanya kejadian tersebut. Ya, ini dalil yang berkaitan dengan apa yang telah kita sebutkan sebelumnya. Kemudian adab yang kelima, an yaquma fa yusalli rak'atain. Ya. Bangun dan laksanakan salat 2 rakaat. Apa tujuannya? Wa dzalika litardi syaitan. Tujuannya untuk mengusir syaitan. Wal-i'tisamu billahi ta'ala, dan meminta perlindungan kepada Allah dari keburukan ini. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ar-ru'ya thalathah. Mimpi itu bisa dibagi menjadi 3 bagian. Faru'ya salihah busyra minallah. Mimpi baik ini merupakan kabar gembira dari Allah. Wa ru'yan tahzinun minasyaitan. Kemudian yang kedua, yaitu mimpi buruk yang merupakan usaha syaitan untuk menjadikan manusia sedih. Kemudian yang ketiga, wa ru'yan mimma yuhaddithul mar'u nafsahu. Yang ketiga, mimpi yang disebabkan pikiran orang yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi mimpi bisa dibagi menjadi 3. Mimpi baik datangnya dari Allah, mimpi buruk dari syaitan, dan mimpi yang disebabkan diri sendiri, yaitu yang dikenal dengan istilah bunga tidur. Ketika dia sudah banyak pikiran, ya, terkadang terbawa mimpi.
ya, dan ini bukan mimpi baik dan bukan mimpi buruk, hanya terbawa saja, maka itu ya dikenal dengan bunga tidur, atau dalam bahasa Arabnya ru'ya mimma yuhaddithul mar'u nafsah, mimpi yang disebabkan oleh pikiran-pikiran yang ada pada dirinya. Ya, misalkan orang ingin nikah, ya, kemudian akhirnya terbawa ke mimpi, ya, keinginannya itu terbawa ke mimpi. Orang ingin jalan-jalan ke luar negeri, ya, kemudian keinginannya itu terbawa ke dalam mimpi, ya. Dan terkadang ada juga orang yang stres, ya, gara-gara keinginannya, ya, seperti diceritakan oleh salah satu dari keluarga, bahwasanya ada orang yang stres gara-gara dia ingin nikah lagi, subhanallah, ya. Dia memiliki keinginan yang tinggi, namun mungkin tidak kecapaian, tapi dia terus memikirkan hal itu sehingga dia menjadi stres, harus dibawa ke psikiater, ya. Maka ya beliau bercerita, ya, bahwa dia melihat sosok wanita di mimpinya, ya. Maka yang seperti ini, ya, ini gara-gara dia punya pikiran sehingga mimpi itu terbawa ke, atau hal itu terbawa ke dalam mimpinya, ya. Dan ini ya bagi kaum wanita kabar gembira, ya. Dan subhanallah, ya, kisah-kisah seperti ini, ya, menjadi alasan bagi para wanita untuk melarang suaminya nikah lagi. Subhanallah, ya. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyaqum falyusalli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian melihat hal yang dia benci, maka dia bangun dan laksanakan salat. Ini yang menjadi syahidnya. Wala yuhaddits bihan nas, dan jangan dikabarkan kepada orang lain, ya. Nabi SAW menganjurkan kepada kita, kalau kita mimpi buruk itu laksanakan salat 2 rakaat, dan jangan kita kabarkan mimpi buruk kepada orang lain. Kemudian adab yang keenam, an la yufassirha, ya, jangan ditafsirkan, ya, berdasarkan hadis yang tadi telah kita sebutkan di adab berkaitan dengan mimpi baik, ya. Dan sangat disayangkan, banyak sekali di antara masyarakat yang menceritakan mimpi buruknya, padahal ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asalnya kita tidak boleh menceritakan mimpi buruk kita kepada orang lain, ya, karena hal itu akan membawa rasa pesimis, bahkan bisa menjadi suudzon, ya. Misalkan dia mimpi buruk, ya, tetangganya melakukan hal buruk kepada dia, kemudian dia tafsirkan, wah ini kayaknya saudara saya lagi hasad kepada saya, ya, padahal sejatinya itu merupakan lemparan dari syaitan supaya terjadi perselisihan di antara kaum muslimin, ya. Maka kita tidak boleh menafsirkan mimpi buruk tersebut, ya, dan tidak boleh kita menceritakannya kepada orang lain. Namun ada, ya, penulis mendapatkan kisah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau menceritakan satu kisah yang cukup menakjubkan, ya, pada muhadarahnya. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang yang dia telah menikah dan, ya, ketika selesai menikah atau ketika dia menikah, dia selalu mendapatkan anak perempuan. Anak pertama perempuan, anak kedua perempuan, anak ketiga perempuan, sampai dia kesal sama istrinya. Dia katakan, kamu tuh wanita yang nggak bisa melahirkan kecuali anak perempuan saja, ya. Kemudian lahir lagi anak perempuan lagi, keempat, ya, kelima anak perempuan lagi, sampai yang ketika 5 ke 6 itu dia ancam, kalau kamu masih lahir anak perempuan juga, saya ceraikan kamu. Subhanallah. Qadarullah, anak yang ke-6 perempuan lagi, ya.
namun dia tidak langsung menceraikan, dia ancam lagi istrinya dan dia hina-hina lagi istrinya. Ya, kemudian dia katakan, benar-benar nih kalau yang ketujuh, kalau masih perempuan saya ceraikan. Ya. Setelah dia berucap demikian, dia mimpi sedang diseret oleh sesosok malaikat ke arah pintu neraka. Ya, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Ketika dia mau dilemparkan melalui pintu yang pertama, dia dihalangi oleh anak wanita yang pertama. Ditarik ke pintu yang kedua, dihalangi oleh anak perempuan yang kedua. Terus sampai anak keenam. Ya, sampai ke pintu yang keenam, dihalangi oleh anak yang keenam. Ketika mau dilempar ke pintu yang ketujuh, sebagaimana kita ketahui bahwasanya pintu neraka itu ada 7 dan pintu surga ada 8. Ketika dia mau dilempar ke pintu yang ketujuh dan dia tidak ada anak, ya, yang ketujuh, dilemparkan, ketika ya terlempar, bangun dia. Maka dia ingat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa apabila ada seorang yang dia memiliki beberapa anak perempuan, ya, dalam satu riwayat 2, 3, kemudian dia didik anak perempuan itu dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tameng baginya dari api neraka. Dia sebenarnya sudah tahu hadis ini, namun kekeh, ya, pengen anak perempuan. Maka dengan mimpi ini dia sadar. Akhirnya dia katakan, tidak masalah, wahai istriku, engkau kalau nanti lahirannya laki-laki. Ya. Jadi kisah ini merupakan kisah mimpi buruk. Namun Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala menceritakannya, wallahu alam, mungkin bisa jadi karena ini orang lain yang mimpinya, ya, dan terkandung hikmah peringatan bagi orang yang ya benci ketika lahir anaknya perempuan. Ya. Wallahu alam, mungkin bisa jadi di sana ada pengecualian. Namun ini ya diceritakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam muhadharahnya, dalam kajiannya. Ya, maka hukum asalnya seorang tidak boleh menceritakan mimpi buruknya, ya, kecuali jika memang ada peringatan. Kemudian ya Nabi SAW juga bersabda, "Faman ra'a ru'yan fakariha minha syai'an falyanfuth an yasarihi wal yata'awwadz billahi minasyaitan fa innaha la tadurruhu wa la yukhbir biha ahad." Ya, hadis yang tadi telah kita bacakan, siapa yang melihat mimpi buruk, maka hendaknya dia meludah ke arah kirinya 3 kali, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Sesungguhnya mimpi buruk itu tidak akan membahayakan kita. Ya. Demikian juga Nabi SAW mengatakan, wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alaihi. Ya. Hendaknya dia ya merubah posisinya dari posisi sebelumnya. Ya, ini berkaitan dengan adab mimpi buruk. Ya, setidaknya ada 7 adab yang beliau sebutkan. Yang pertama, meludah ke arah kiri 3 kali. Yang kedua, meminta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga, merubah posisi. Yang keempat, meminta kebaikan ya akan kejadian ini dan meminta perlindungan keburukan dari mimpi buruk tersebut. Kemudian yang kelima, bangun dan laksanakan salat 2 rakaat. Yang keenam, jangan ditafsirkan, dan yang ketujuh, jangan dikisahkan kepada siapapun. Kemudian Syekh menyebutkan ya adab-adab yang berkaitan dengan mimpi secara umum. Yang pertama, alla taqussa ru'ya illa ala alimin aw nasihin. Mimpi itu jangan dikisahkan kecuali kepada orang yang akan memberikan ya solusi, atau jangan dikisahkan kecuali kepada orang yang berilmu atau orang yang suka memberikan nasihat. Fa'inal alim adra bit ta'wil. Ya. Kenapa alasannya yang pertama kepada alim? Karena orang yang berilmu akan tahu bagaimana cara mentakwilkan mimpinya.
Ya, kalau bukan kepada yang berilmu, minimalnya kita pilih mimpi ini diceritakan kepada orang yang biasa memberikan nasihat. Awan nasih yansah lirai, atau penasehat yang akan memberikan nasihat kepada orang yang bermimpi. Ya, dan dia tafsirkan dengan sebaik-baik penafsiran. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ad-Darimi, ya, dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Az-Zahabi, la taqussar ru'ya illa ala alimin aw nasih. Jangan engkau kisahkan mimpi kecuali kepada seorang alim atau orang yang akan memberikan nasihat kepadamu. Ya, maka kita harus selektif kepada siapa kita ya menyampaikan mimpi kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, an la yata'ajjal insanun fit ta'wili lirru'ya. Jangan tergesa-gesa menafsirkan mimpi. Hatta yatabassar, sampai dia benar-benar yakin bahwasanya para ulama membawa mimpi ini ke penafsiran itu. Ya, kemudian dia ambil penafsiran yang terbaik jika memang ada beberapa penafsiran. Ya. Fa innaha idza uwilat waqa'at ala ma uwilat illa ayyasha Allah. Karena kalau sudah ditafsirkan, terkadang itu bisa terjadi sesuai dengan penafsirannya, kecuali jika Allah menghendaki lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, "Ar-ru'ya ala rijlin ta'irin ma lam tu'abbar." Mimpi itu ya ada pada kaki burung selama belum ditafsirkan. Fa idza ubirat waqa'at, tapi kalau sudah ditafsirkan itu bisa terjadi. Wa qala la yaqussaha illa ala wadin wa dhira'in. Kemudian Nabi SAW mengatakan jangan mimpi itu dikisahkan kecuali kepada orang yang mencintaimu, wadin wa dhira'in, atau kepada orang yang berilmu, atau kepada orang yang berilmu. Ya. Ini ya di antara adab umum berkaitan dengan mimpi. Jangan tergesa-gesa dalam menakbirkan, mentakwilkan, karena khawatir terjadi sesuai dengan penafsiran kita. Kemudian adab yang ketiga, alla yakdzib fi ru'yah. Jangan berdusta berkaitan dengan mimpinya. Ya, mimpinya misalkan hanya sepotong kisah, dia sempurnakan. Ya, akhirnya jadi novel. Ini tidak boleh. Nabi SAW mengatakan, man tahallama bi hulmin lam yarah kullifa an yu'qad baina sya'iratain. Siapa yang pura-pura mimpi dengan suatu mimpi padahal dia tidak, maka dia akan diminta untuk menali 2 butir gandum. Ya, siapa yang bisa menali 2 butir gandum? Ya. Walan yaf'al, kata Nabi, hal itu tidak akan dia lakukan. Ya. Demikian juga beliau bersabda, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajulu ila ghairi abih, atau an yudda'a ar-rajul ila ghairi abih, atau yuri 'ainaihi ma lam taraya. Di antara sedusta-dusta ucapan yaitu ketika seorang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Misalkan dia lihat ada orang yang pakai mobil mentereng, itu bapak saya datang tuh. Subhanallah. Ini bahaya sekali, dosa besar. Au yuriya ainaihi ma lam taray, atau dia mengisahkan mimpi yang sejatinya dia tidak lihat, dia tidak dapatkan. Ini juga sedusta-dusta ucapan. Pura-pura mimpi ini padahal tidak. Wa yaqulu ala Rasulillahi ma lam yaqul. Kemudian yang ketiga, menisbatkan kepada Rasulullah suatu ucapan padahal beliau tidak pernah mengucapkannya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ya. Kemudian adab yang keempat, alla yukhbirul insan ahadan bitala'ubi syaitani bihi fi manamih. Ya, hendaknya jika seorang mendapatkan mimpi buruk atau permainan setan, maka jangan diceritakan. Aduh, tadi malam saya ketindih sama jin. Ya. Kalau kata orang Sundanya itu erup-erup, ya, antara bangun dengan tidak. Ya, dia sudah teriak sekeras-kerasnya tapi tidak ada yang mendengar. Maka jangan diceritakan kepada orang, dia jadikan ya bahan ceritaan kepada orang lain, tidak boleh.
Kata Nabi SAW, "Idza la'iba syaitani bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas." Jika syaitan mempermainkan kalian ketika kalian tidur, maka jangan diceritakan kepada orang lain. Ya, ini hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda, "La tukhbir ahadan bi tala'ubi syaitani bika fil manam." Jangan engkau ceritakan permainan syaitan kepadamu ketika engkau tidur. Ya. Maka jangan kita ceritakan hal ini kepada orang lain. Kemudian adab yang kelima, man ra'an nabi fi naumihi faqad ra'ah. Ya, siapa yang melihat Nabi ketika ia mimpi, maka sungguh dia telah melihatnya. Namun tentu jika ini sesuai dengan kriteria Nabi yang disebutkan dalam hadis-hadis. Ya, kitab yang paling baik membahas ini adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi. Ya, di dalam kitab itu dijelaskan bagaimana kriteria Nabi SAW secara detail. Ya, bagaimana tinggi beliau. Ya, beliau itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pertengahan. Rambut beliau seperti apa? Ya, rambut beliau adalah ikal, tidak terlalu lurus, tidak terlalu keriting. Ya, demikian juga bagaimana bahu beliau itu bidang, kulit beliau putih, dan seterusnya. Ya, maka kalau misalkan ada orang yang bermimpi melihat Nabi, kita tanya, memang Nabi di mimpimu seperti apa? Kata dia, tinggi, besar, pakai baju putih, pakai jubah hijau. Ya, kita tanya, berjenggot tidak? Tidak, berarti itu bukan Nabi. Karena di dalam Syama'il Muhammadiyah disebutkan bahwasanya Nabi SAW itu berjenggot. Ya, maka ya, kalau seorang melihat Nabi dalam mimpi itu sangat mungkin. Karena memang syaitan, kata Nabi SAW, man ra'ani fi naumi faqad ra'ani. Siapa yang melihatku dalam mimpi, sungguh dia telah melihatku. Innahu la yanbaghi lisyaitan an yatamatsal fi surati. Karena syaitan itu tidak akan mampu untuk menjadi sosokku di dalam mimpi. Ya. Namun tentu jika ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi SAW atau apa yang dikabarkan oleh para sahabat tentang sifat Nabi. Adapun jika beda, tentu ini merupakan tipu daya syaitan supaya orang ya bisa ya, bercerita tentang Nabi padahal bukan. Sehingga dari sini terkadang ada orang yang membawa amalan-amalan baru, ibadah-ibadah baru yang tidak pernah disyariatkan oleh Nabi SAW dengan alasan dia melihat mimpi bertemu dengan Nabi dan dia mendapatkan syariat-syariat tersebut. Ya, padahal itu bukan dari Nabi sama sekali. Kemudian yang keenam, an yastafidal mufassir mimma jaa fil Qur'ani was sunnah. Ya, orang kalau mau menafsirkan mimpi, maka dia harus mengambil ilmunya dari Al-Qur'an dan hadis. Ya, karena memang tafsir mimpi ini ada ilmunya khusus. Ya, tadi telah Anda sebutkan di antara orang yang membahas hal ini adalah Al-Imam Ibnu Qayyim yang berkaitan dengan ya, beliau mengarang kitab berkaitan dengan ilmu tafsir mimpi. Maka kita tidak boleh menafsirkan mimpi kecuali bersandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis, dan dengan seperti itulah kita akan selamat. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan adab-adab mimpi ini. Mudah-mudahan kajian online kali ini ya bersama program Ensiklopedia Adab Islami bermanfaat bagi kita dan kita bisa mengamalkannya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.